resikonya itu yang siap Anda tanggung atau tidak gitu loh. Karena kadang-kadang kita berpikir, alah cuma segini resikonya gitu. No, kalau Anda hanya mengikuti nafsu belaka, Anda hanya mengikuti hasrat sementara, ya itu pun akan memberikan keuntungan sementara aja, tetapi kerugian jangka panjang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Mr. Ju di channel Anti Trading. Anti Trading seperti apa? Yang merugikan. Merugikan. Membuat kere. Membuat galau. Membuat gagal nikah. Gagal nikah. Membuat Anda gampang dibohongin. Walaupun tidak nyata gitu ya. Hey, hari ini kita kedatangan teman dari Bali. You can not turn on your. Oh iya, oke. Okay. Ada Blioka di sini. Masuk dikit sini Blioka, sini masuk dikit. Bentar tunjukin aja. Say hi juga buat teman-teman yang ada di Bali. Wah, ada Blioka di sini. Trader handal ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi bersama Blioka ya. Buat teman-teman di Bali seperti Mbak Novi, Mbak Ita, Mbak Ocha, Mbak Nia ya, Mbak Yuri, siapa satu lagi? Putri. Mbak Putri ya, Pak Madin, Pak Putu, Mbak Siase, ada anaknya di sini. Pak Astike itu ya. Jangan lupa masih menggunakan masker dong ya, pandemi belum berakhir. Betul, orang medis? Pandemi atau sudah endemi nih? Oh, sudah endemi. Ya, orang Bali ditanyain pandemi ada enggak kadang di sana ya, kadang tidak dianggap di sana ya. Tapi tetap menggunakan masker karena kita harus jaga kesehatan, jaga keluarga Anda, jaga masa depan Anda, dan tetap hargai kerja keras nakes kita karena tanpa mereka kita tidak akan bisa setenang ini sekarang ya. Dan buat nakes terima kasih banyak dan tetap waspada bahwa kemungkinan besar akan ada masih ada gitu belum berakhir, jadi standby lah ya di tempat tugasnya. Buat teman-teman yang baru, ada banyak beberapa perusahaan yang ada di Jogja karena kita basic di Jogja. Kita basicnya ada di Jogja dan sekolah di namanya juga Jogja Trading School, pasti ada di Jogja kan? Iya, masa Jogja Trading School adanya di Pamanukan? Mungkin kan, jauh banget ya. Seharusnya PTS, Pekalongan Trading School. Iya. BTS, Banguntapan Trading School. Kita dapat ide dari Blioka ini, katanya permasalahan kendala utama adalah bukan money management sih, tapi mentality ya kayaknya ya. Karena kasusnya adalah ketika loss, udah malas mikir, udah malas baca analisa, udah tuh gambling aja gitu ya. Normal bro, manusiawi bro kayak gitu tuh, manusiawi. Buat Anda yang sudah sering lihat video kita di sebelum-sebelumnya, kita udah punya money management di situ, kita udah ada risk management, ada juga psikologi trading juga ada ya kemarin ya, sudah ada. Dan memang kendala utama adalah ya itu tadi gitu loh, sisi manusiawi itu nggak bisa dihilangkan dari dunia trading, dari manusia ya, karena memang manusia gitu. Tapi gara-gara manusia juga lah, sisi manusiawi itulah yang bikin kita profit. Nah, karena kita bisa berpikir menggunakan akal dan logika. Tapi kadang-kadang sisi manusia itu juga tidak bisa dipungkirin bahwa bisa membuat kita loss gitu, membuat kita kehilangan dana. Tapi menurut saya Anda harus belajar memahami kehilangan supaya Anda tahu bahwa apa artinya kehadiran, bisa menghargai kehadiran seseorang. Anda harus merasakan kehilangan dulu gitu. Oh, seseorang sih. Aset ya, maksudnya aset ya. Iya. Anda harus merasakan kecewa supaya Anda bisa menghargai artinya kebahagiaan. Unstoppable. Kadang-kadang kita ada quote-quote kayak gitu kadang-kadang ya, yang iya kadang-kadang harus kayak gitu. Psikologi mentality itu juga harus dilatih, umpamanya ketika itu berguna tidak hanya di dunia trading ya. Ketika Anda memasuki kehidupan yang baru, mental Anda sudah harus sangat siap. Misalnya mental untuk bisa hidup bersama mertua gitu, yang tadinya tidak kenal gitu. Jadinya bingung gitu, pokoknya sekarang harus tinggal bersama mertua itu bingung, harus ngerokok, mertuanya nggak ngerokok, akhirnya ngerokok sendirian di luar sampai jam 2, itu bingung juga ya kayaknya.
Dia nge-game, nggak ngerasa dia lagi nge-game. Ya, mentality itu dia. Nah, kadang-kadang kita betapa pentingnya analisa itu supaya menjaga supaya kita tidak terlalu fokus kepada apa yang menjadi targetnya adalah profit gitu. Targetnya adalah keuntungan. Semua orang trading juga orientasinya adalah keuntungan. Cuma memang kita harus sadar bahwa yang namanya perjalanan investasi itu tentu ada minusnya, tentu ada kerugiannya. Kita harus terima itu. Jadi kadang miss di situ gitu. Yang penting kita harus selalu berusaha untuk jujur, berusaha untuk stay on rules gitu. Berusaha untuk bagaimana caranya menghargai apapun itu yang sudah kita tetapkan sebelumnya gitu. Ketika Anda sudah masuk ke dalam dunia trading, maksimal 30% dari dana yang hanya boleh ditradingkan, ya sudah dimaksimalkan 30% aja gitu. Melihat orang lain yang trading dengan 80% dari modalnya, 8 peluru ditembakkan dari 10 peluru yang dia punya, ketika profit gede banget, ya itu adalah rezekinya dia gitu. Kalau Anda cukup 3 peluru aja gitu loh. Berpuaslah diri di situ. Kenapa? Karena bagus gitu. Peluang untuk mengalami kerugian yang besar itu tidak ada ketika Anda cuma memiliki 30% peluru yang Anda tembakkan dari 100% yang Anda punya. Itu bagus loh. Keuntungannya memang lebih besar ya, sesuai lah, tapi resikonya juga lebih besar gitu loh. Resikonya itu yang siap Anda tanggung atau tidak gitu loh. Karena kadang-kadang kita berpikir, alah cuma segini resikonya gitu. No, kalau Anda hanya mengikuti nafsu belaka, Anda hanya mengikuti hasrat sementara, ya itu pun akan memberikan keuntungan sementara aja, tetapi kerugian jangka panjang gitu. Anda tidak akan bisa menghargai itu sebelum Anda benar-benar merasa kehilangan. Gitu. Sebelum Anda benar-benar melihat bahwa oh iya ternyata saya salah ya. Modal yang sudah saya taruh yang harusnya bisa menjadi sesuatu dalam 3, 4, 5 bulan ke depan malah hilang seketika hanya dalam waktu sekian hari. Gitu. Nah itu yang paling penting. Dan mental juga tetap harus disiapkan ketika Anda posisinya rugi, salah, dan mengalami kerugian di luar dari ambang batas yang Anda tentukan, ya di nextnya memang harus lebih berhati-hati, harusnya seperti itu gitu. Bukan malah seperti yang beli Oka tadi, udahlah cacing naga deh gitu. Udah rugi ini jadi emosi kan jatuhnya gitu. Enggak, bukan emosi deh. Emosinya dipendam dulu. Segala macam itu dipendam dulu, tetap pakai nalar, tetap pakai hati. Apapun yang Anda lakukan adalah mengembalikan bagaimana kondisinya supaya jadi lebih baik lagi. Modal yang tadi sudah hilang, bagaimana caranya akan kembali lagi gitu loh. Nah, bagaimana caranya? Ya harus lebih berhati-hati. Yang tadinya analisanya hanya 15% gitu, sekarang analisanya 100%. Anda punya metode seperti yang kita lakukan, umpamanya Bollinger Band garis tengah gitu. Ya sudah di Bollinger Band garis tengah aja. Bagus nggak Bollinger Band garis tengah? Bagus nggak? Daripada support resisten? Bingung tuh nentuinnya. Semua teman-teman katanya bilang kayak gitu. Cuma memang tidak semudah yang dibayangkan atau diucapkan. Memang butuh jam terbang. Kita menyampaikan Bollinger Band garis tengah itu bagus karena saya melakukan itu bertahun-tahun, menggunakan metode ini bertahun-tahun. Dan saya yakini ini bagus hasil akhirnya. Dalam skala waktu investasi yang saya gunakan, umpamanya per bulan dalam hal ini. Bagus kok hasil akhirnya. Dalam perjalanannya ya ada ruginya, ada miss-nya juga gitu loh, ada kesalahan-kesalahannya juga. Cuma kan itu bisa di-cover dengan keuntungan yang jauh lebih besar. Kenapa? Karena miss-nya cuma di batas-batas itu aja. Kalau Anda ngerti tangan saya begini-begini itu. Kalau tangan saya sudah begini itu berarti bermain di garis tengah gitu. Dia nembus, Anda ambil posisi, dia balik lagi, cut posisi, minusnya cuma sedikit sekali. Tapi ketika posisi Anda benar, dia nembus, dia akan berada di garis bawah targetnya atau menuju ke garis atas targetnya. Keuntungannya jauh lebih besar daripada kerugian-kerugian yang berulang kali tadi itu. Gitu. Nah itulah kenapa Bollinger Band garis tengah. Yang paling penting dijaga adalah ketika kita sudah tahu metodenya, sudah tahu regulasinya, sudah tahu rules-nya, bagaimana membuat itu menjadi lebih presisi. Gitu. Bukan berarti Anda ketika sudah rugi, ya udahlah, sekalian lah gitu. No, nggak boleh gitu. Namanya investasi harus dilakukan secara serius gitu. Jangan coba-coba ya. So buat Anda yang baru saja bergabung di channel ini, jangan lupa dukung kita untuk subscribe, like, and subscribe, like, and comment. Karena komen apapun yang Anda berikan di bawah akan kami balas dengan seketika, sesempatnya. Iya nggak sih? Iya. Sesempatnya beda loh dengan menyempatkan diri. Asik. Prioritas. Hah? Prioritas bro. Prioritas di atas segalanya. Apa prioritas yang di atas segalanya? Keamanan. Oh no.
Prioritas itu keamanan. So, jangan pernah tinggalkan HP Anda ketika Anda mandi. Ya, bukan ya, itu bukan keamanan deh. Itu bukan keamanan ya, bukan. Itu human error. No. Prioritas adalah keamanan, kenyamanan. Ya, apapun yang Anda lakukan tetap akan ada prioritas Anda ketika trading adalah keamanan dan kenyamanan ya. Jadi apapun yang Anda lakukan, teknik apapun itu, metode apapun itu, keamanan dana, equity itu yang paling penting. Tidak peduli metode apapun itu, siapapun guru Anda, sehebat apapun dia, titelnya sepanjang apapun, sertifikatnya setebal apapun, kalau dia tidak bisa konsisten maka tidak akan pernah berhasil. Itu dunia trading, konsisten. So, sekali lagi, tetap trading, tetap semangat, dan jangan lupa tetap tonton channel kita karena sekarang ada tiap hari Rabu ada ya untuk review market ya. Review market dari tanggal-tanggal tertentu dan bagaimana cara kita menggunakan Bollinger Band semuanya ada di situ. Jadi kalau Anda nonton itu aja Anda udah bisa trading. Jadi nggak perlu daftar ke sekolah kita lah ya. Ngapain lah daftar ke sekolah kita ya? Cuma buat ketemu saya aja gitu loh. Anda bayar 1.250.000, ketemu saya 2 sesi, ketemu saya 4 sesi, 2 hari, 30 tema, cuma buat dapat sertifikat doang sama tanda tangan saya, terus foto berdua. Udah itu doang gitu loh. Kita foto rame-rame lagi kemarin ya. Saya berdua Yuri doang yang foto megang sertifikat ya. Sisanya nggak ada pegang sertifikat. Cuma bawa 1 sih sertifikat ke Bali ya. Gak bawa lagi ya. Yeah. Mereka kan jalur private bro belajarnya, jalur private. Kan, jalur undangan kan gitu. Jadi buat Anda yang merasa sayang banget membuang duit 1.250.000 ya nggak usah daftar lah, nonton videonya kita aja. Tapi kalau Anda pengen tahu lebih jelas, pengen ngobrol lebih lanjut seperti apa dunia trading ini, dunia trading ya, nggak penting cara trading bro, buy sell-nya kecil. Yang kita jelaskan adalah dunia trading, pemahaman Anda tentang dunia trading. Anda silahkan hubungi admin yang ada di bawah, di deskripsi di bawah. Anda bisa hubungi mereka, hubungi admin kita. Anda bikin janji di situ, isi biodatanya supaya kita tidak rancu, mana yang benar, mana yang tidak, mana yang iya, mana yang enggak gitu ya. Tidak rancu gitu. Hah? Tidak salah sebut nama, nanti yang datang ibu siapa, nanti kita sangkanya ibu siapa gitu kan, atau bapak siapa, itu ngakunya yang datang siapa, nggak taunya yang datang siapa gitu kan, agak rancu juga ya gitu ya. Jangan sampailah terjadi kayak gitu ya. So buat Anda tetap pantengin channel kita, channel anti trading yang akan mengulas tentang apa saja di dunia trading, receh-receh. Kita nggak pakai bahasa yang berat-berat, bahasa yang ringan-ringan aja supaya Anda semua paham. Semua masyarakat ini terhindar dari bisnis abal-abal, terhindar dari iming-iming bisnis apapun itu yang bisa merugikan, bikin jual rumah, jual mobil, jual anak, jual istri, segala macam, jual harga diri. Nggak ada gunanya ya. Tetap pantengin channel ini. Dan jangan lupa tetap gunakan hand sanitizer dan masker karena pandemi belum berakhir. Tolong hargai kerja keras nakes kita karena tanpa mereka kita tidak akan pernah nyaman dan seaman ini ya. So, stay tune, jangan kemana-mana. Terima kasih untuk perhatiannya hari ini dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.